Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis gerak lurus pada objek yang sudah kita ambil datanya kemarin, yaitu objek pada kendaraan yang bergerak. Oke, ini petunjuk praktikumnya atau sistematika laporannya, nanti bisa dibaca. Untuk menganalisis video, kita membutuhkan aplikasi Tracker Video Analyze. Jadi pastikan teman-teman sudah mendownload di perangkat masing-masing, di laptop masing-masing. Oke, kita buka kalau sudah terinstall ya di sini. Dan kemudian pastikan sudah menyiapkan video yang dipindahkan ke laptop yang akan kita analisis melalui software tracker ini. Tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Nah, nanti langkah pertama yaitu mengimpor atau memasukkan video yang akan kita analisis dengan cara klik file, klik impor, klik video, dan nanti dicari filenya di mana, kemudian klik open atau dibuka. Atau juga bisa dengan cara mendrag and drop video dari folder ke aplikasinya langsung. Contohnya ini ada videonya di sini, kemudian kita masukkan saja langsung. Kalau sudah masuk seperti ini, yang kita analisis adalah cuman beberapa part dari video saja, tidak secara keseluruhan. Karena ini kan videonya kan full ya, maksudnya dari sini kemudian ke sini terus bolak-balik lagi kan. Nah, yang kita analisis adalah dari posisi awal hingga posisi akhir saja. Jadi kita lihat posisi akhirnya di mana. Stop. Nah, ternyata posisi akhirnya itu di frame 834. Sehingga kita bisa setting posisi akhir sampai posisi awalnya. Dengan cara ini nanti diedit klipnya, show or hide clip setting, kita klik di sini. Start frame-nya di mana? Start frame-nya itu di angka 0, posisi 0. Kemudian end frame-nya itu di angka 834. Kemudian klik OK. Nah, nanti yang akan dianalisis adalah dari posisi awal di sini, startnya di sini, dan finishnya itu di sini. Begitu. Nah, kalau sudah di setting klipnya, bagian mana yang akan dianalisis, kita tentukan panjang lintasannya. Panjang lintasannya dengan cara klik ini nih. Fitur di sini ada show, hide, or grid calibration tools. Kita kembalikan ke posisi awal ya. Kemudian di sini ada klik new dan calibration stick. Calibration stick ini digunakan untuk menentukan panjang lintasannya ya, dari posisi awal hingga posisi akhir di sini. Nah, panjang lintasannya acuan kita adalah panjang lapangan basket. Di sini masih 1000 meter. Kita ubah menyesuaikan dengan panjang lintasan basket, lapangan basket sebanyak berapa? 28 meter. Nah, sudah kita tentukan 28 meter panjang lintasannya. Artinya dari posisi awal hingga posisi akhir itu nanti melaju dengan acuan panjang lintasan ini 28 meter. Sudah dikalibrasikan panjang lintasannya. Kemudian kita tentukan titik koordinatnya. Dengan cara di sini nih ada fitur show or hide the coordinate axis. Diklik saja di sini. Kemudian tentukan titik nolnya di mana. Koordinat 0.0-nya itu di mana? Ya. Kita tarik ke posisi awal di sini. Inilah koordinat 0.0. Kemudian disesuaikan ya, disesuaikan sesuai dengan panjang lintasannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita analisis dengan cara men-tracking objek yang bergerak ini dari posisi awal hingga posisi akhir, sehingga nanti bisa didapatkan data ya, data percobaan yang terdiri dari posisinya di mana, kemudian perubahan waktunya, kemudian kecepatan dan percepatan. Nah, itu yang akan kita amati. Kemudian nanti juga akan muncul grafik yang dihasilkan juga dari hasil tracking objek melalui software tracker ini. Langsung saja kita mulai. Caranya bagaimana? Caranya langkah pertama adalah mengklik menu track di sini, kemudian new point mesh atau titik massa. Nah, nanti akan muncul output grafik dan tabel yang akan di tracking. Nah, di sini ada massa ya. Kemudian kita ubah namanya biar nggak bingung. Kita kasih identitas yang akan kita analisis kan gerak pada motor. Berarti kita namanya aja bus sebenarnya, tidak ada ketentuan.
Biar gampang kita tulis di sini gerak motor. Nah, kemudian masanya berapa? Masanya kurang lebih ya, ini kira-kira saja. Massa motor dan 2 orang yang berbencangan kira-kira berapa? Anggap aja 250 kg ya. 250 kg. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja di track dengan cara di sini klik track di sini ya. Klik track, kemudian kita akan mengetrack gerak motor, auto track. Kemudian ini klik fast saja. Ya. Kemudian untuk menentukan titik masanya, kita klik shift kemudian CTRL bersamaan tahan. Nah, di sini akan muncul titik seperti ini. Kemudian klik kiri pada mouse. Nah, ini adalah objek yang akan kita tracking pergerakannya. Kalau sudah seperti ini, kita search. Tunggu sampai selesai. Ya, tunggu sampai selesai. Dari posisi awal hingga posisi akhir. Nah, kalau ada kendala seperti ini artinya tidak kedetek ya, di accept saja. Karena objeknya itu kurang kontras ya, kurang kontras antara objek dengan backgroundnya. Kita tunggu sampai posisi akhir. Biasanya kalau nge-lag itu emang agak lama, tapi kalau komputer teman-teman lancar biasanya cepet. Nah, kita tunggu sampai posisi akhir. Kalau ada kendala seperti ini, accept saja. Skip. Nah, sudah selesai, kita close. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul output data yang dihasilkan dari hasil tracking tadi. Ini adalah datanya, tapi datanya itu ada waktu, kemudian jarak pada sumbu X dan jarak pada sumbu Y. Yang kita butuhkan apa? Kita bisa custom di sini. Custom kolomnya yang akan kita amati apa saja ya. Yang pertama pastinya kan posisi ya, X ya, posisi pada sumbu X atau lintasan horizontal. Y-nya tidak perlu, jadi tidak perlu di checklist. Kemudian yang kita butuhkan apa lagi? Kita akan mengamati kecepatan pada sumbu X, berarti kan Vx, kita checklist. Kemudian akan mengamati percepatan juga, percepatan pada sumbu X seperti AX. Dah. Ini adalah data yang kita butuhkan ya. Ada waktu, posisi atau jarak, kemudian kecepatan terhadap sumbu X dan percepatan pada sumbu X. Nah, selama 13 detik melintasi sepanjang jarak 27,8 meter ya. Ini datanya, kemudian ini grafiknya. Grafiknya bisa diatur posisinya jadi 1 atau 2 ya. Kalau 2 seperti ini, 3. Nah, yang kita amati kan ada perubahan posisi terhadap waktu. Ini X, sumbu Y-nya X, kemudian sumbu X-nya T, kemudian kecepatan kita bisa ubah di sini. Kita akan mengamati grafik kecepatan terhadap waktu, berarti kita ubah menjadi Vx. Ya. Ternyata kecepatannya itu berubah-ubah nih. Ya, dari posisi awal di sini mulai dari 0 detik ke 6 sampai 7 detik itu kecepatannya berubah, kecepatannya naik. Kemudian pada saat detik ke-7 sampai detik ke-12 ternyata kecepatannya itu cenderung konstan ya. Di tengah-tengah ini cenderung konstan. Kemudian mulai detik ke-12 ya mulai ngerem, makanya kecepatannya akan turun. Nah, kemudian grafik percepatan kita bisa ubah di sini. Grafik percepatan.
AX ya, AX terhadap waktu. Percepatannya ya, percepatannya pada saat naik di sini, pada saat ngegas dari mulai jarak awal, posisi awal hingga posisi hampir pertengahan itu percepatannya berubah-ubah ya, karena di sini kedetek itu nggak konstan ya, tidak konstan, berubah-ubahnya itu nggak konstan. Kemudian pada saat kecepatannya konstan di sini, ternyata percepatannya itu mendekati 0 ya, di sini mendekati 0 kan, di sini mendekati 0. Maka di sini mengalami GLB karena percepatannya itu mendekati 0. Kemudian pada saat turun, percepatannya ini juga berubah-ubah ya, karena mengalami GLBB. Ya, begitu. Nah, data yang kalian dapatkan di sini nanti ini bisa di copy ya. Ini kan banyak banget nih. Bisa di copy paste bisa di Excel atau bisa di spreadsheet. Nah, contohnya seperti ini. Nanti bisa di print ya. Ini contoh tadi kita kopas di sini misalkan. Nah, ini kan masih ini kan formatnya. Formatnya masih seperti ini. Nanti bisa diubah. Ini banyak sekali. Bisa diubah formatnya, format numbernya jadi otomatis ya. Kemudian desimalnya juga bisa kita ubah di sini biar sama. Nah, desimalnya misalnya 4 angka di belakang koma gitu, 4 angka di belakang koma. Nanti bisa dirapikan lagi ya, bisa dirapikan lagi. Ini nanti data yang akan kalian print ya, kalian print kemudian ditempel di tabel pengamatan di buku laporan. Dikasih judul juga, jangan polosan ya, nanti diedit sedemikian rupa hingga bagus. Misalkan data pengamatan hasil track data pengamatan gerak motor hasil video tracking. Nah, kurang lebih seperti ini. Dikasih judul, kemudian nanti diedit-edit tabelnya, kemudian bisa di print ya, bisa di print. Ini kan banyak banget ya, banyak banget. Nanti bisa diambil sekiranya yang di angka yang sama. Misalnya ini kan ada 2 ya, ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 13. Nah, nanti itu di rata-rata saja biar nggak kebanyakan ya. Jadi nanti di rata-rata kemudian dibikin tabel baru. Ini kan banyak banget kan, nggak mungkin ngeprint sepanjang ini, sebanyak ini. Jadi nanti bisa diseleksi. Seleksinya bagaimana ya, di rata-rata. Di rata-rata dengan angka yang sama. 0 kita rata-rata dulu, nanti mendapatkan data 1. Kemudian 1 di rata-rata, 2 di rata-rata, 3 di rata-rata sampai data yang 13. Gitu ya. Nah, nanti ini ditempel di data pengamatan, kemudian grafiknya juga ya. Contohnya ini ya, contohnya ini di screenshot, kemudian buat nanti analisis data pada grafik. Ini data X, kemudian data Vx nya di screenshot juga, kemudian data percepatannya, ini data percepatannya ya.
nanti bisa di screenshot juga yang data percepatan ini diubah dulu, diubah terus yang AX, nah di screenshot. Akan kita amati nanti analisis begitu. Nah, itulah data-data yang akan kita analisis di laporan praktikum yang kita butuhkan di laporan praktikum. Nah, untuk analisis datanya seperti apa nanti kita jelaskan melalui video yang part 2. Demikian video penjelasan mengenai analisis video tracking mengenai gerak lurus ya. Silakan bisa dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.